Mesin dimodifikasi berarti di upgrade kan performanya ya. Upgrade. Jadi bukan mesin balap. Overstroke sama diesel itu hampir memiliki kemiripan ya. Jadi RPM-nya rendah, tapi dia memiliki momen puntir atau torsi yang besar. Mau bikin mesin balap pasti overbore. Cari semua mesin balap yang saya ketahui ya. Iya. Tapi beda kalau balapnya drag. Assalamualaikum Lur, selamat malam. Wah, kolaborasi lagi sama Mas Toga ini sambil ngopi. Kita mau bahas ini Mas, ada banyak pertanyaan sih tentang ini. Overstroke, overbore, sama yang satu belum ditulis, square engine. Itu menurut Mas Toga gimana itu? Spek-spek mesin itu? Jadi sebenarnya kalau kita kan banyak garap motor itu kan dari motor standar harian tuh kan. Motor standar itu motor harian yang ada di pasaran Indonesia itu kan bukan mesin. Ya ini kalau ngomongin mesin dimodifikasi berarti di upgrade kan performanya ya. Upgrade. Jadi bukan mesin balap tentunya, itu mesin ekonomis. Intinya gimana bahan bakarnya dipakainya sedikit tapi bisa fungsinya banyak kan gitu toh. Ya, irit-iritan lah. Seliter bisa dari Sabang sampai Merauke kan gitu. Dinaikin mobil travel. Nah, kebanyakan itu yang dipakai adalah karakteristik dari mesin yang punya ekonomis tinggi, yaitu overstroke. Overstroke sama diesel itu hampir memiliki kemiripan ya. Jadi RPM-nya rendah, tapi dia memiliki momen puntir atau torsi yang besar. Jadi beban yang dibawa yang berat itu dari nol, dan dia tidak bergerak sampai dia mulai bergerak itu lebih cepat karena membutuhkan torsi kan, kayak geret itu loh kan. Geret ya. Itu karakteristik dari si overstroke ya. Jadi kita punya karakteristik overstroke nih, high torsi, ya torsi besar, Low RPM, rata-rata low RPM karena torsi di bawah udah besar kan. Karena tujuannya kan untuk supaya RPM serendah mungkin. Karena kalau RPM serendah mungkin berarti konsumsi bahan bakarnya ya juga sedikit kan gitu. Nah, lalu di situ ada heavy duty engine. Heavy duty itu roso. Kuat, terus karena RPM-nya rendah, gesekannya dia jadi sedikit, lebih awet mesinnya, lebih ekonomis bahan bakarnya dan sebagainya. Berbanding kebalik sama yang namanya overbore. Perlu diketahui dulu Mas ya, maaf. Kalau overstroke itu diameter pistonnya lebih kecil daripada langkah. Nanti pada didengerin ternyata belum tahu apa itu overstroke. Jadi overstroke itu kan istilah perbandingan ya, perbandingan antara stroke dengan pistonnya itu lebih besar nilainya. Gitu. Jadi kalau kita punya lingkaran ada offside-nya. Ini namanya jari-jari ya. Makin dia keluar kan berarti stroke-nya makin tinggi. Gitu. Bukan panjang stang piston jadinya dia stroke-nya lebih tinggi, enggak, ini tidak berpengaruh. Ini hanya posisi letak gerakan pistonnya, tapi titik tengah terhadap diameter itu, keluarnya ini, offside-nya ini disebut stroke atau langkah jari-jarinya ini. Nah, makin dia tinggi otomatis kan untuk menggerakkan ini lebih ringan. Nah, tapi semua benda yang berputar itu memiliki limit nanti. Karena momen inersia itu mempunyai limit. Kalau terlalu panjang, nanti dia akan memiliki limit dan getaran. Lah. Ya. Di RPM yang tertentu, dia memiliki limit yang nanti akan memunculkan getaran. Dan getaran itu menjadi negatif. Bukannya membantu mesin itu menghasilkan energi lagi, tapi malah jadi bebani. Makanya ditulisnya low RPM. Gitu. Contoh kayak diesel. Diesel itu RPM-nya rendah banget nih. Misalkan dia 200 RPM udah menghasilkan momen, udah menghasilkan gaya. Tapi dia paling di 2000 udah mentok. Dia udah nggak bisa ke 3000, udah getar, udah tidak ada energi yang tercipta, malah jadi beban. Gitu. Nah, sama si mesin overstroke yang di mesin bensin pun seperti itu. Cuma bedanya dia lebih tinggi. Nah, kalau kita geser ke overbore,
ini DNA-nya berbeda. Overbore memiliki diameter piston dengan langkahnya stroke-nya tadi itu lebih besar diameter pistonnya. Kenapa sih kan gitu ya? Karena untuk menghasilkan energi itu kalau enggak massa itu atau bobot yang berat yang besar, bisa juga diciptakan dengan massanya yang ringan tapi berputarnya kencang gitu. Logiknya gitu ya. Kalau overstroke itu berpikirnya massanya berat tapi diputarnya pelan. Tapi kalau overbore massa atau bobotnya ringan, putarnya cepat tapi diputarnya tinggi ya? gitu. Nah, kalau diputarnya tinggi, otomatis ada bagian-bagian tertentu yang juga kuat. Contoh misalkan diameternya dibesarin supaya mendapat cc-nya yang besar, yang sama. Misalkan kita mau dapat cc 200 gitu. Nah, supaya mesin ini tetap kuat berputar tinggi tetapi menghasilkan energi yang besar, diameter pistonnya yang dibesarin, stroke-nya tetap kecil. Oh iya, kayak spek-spek di motor balap itu kayak gitu Mas, moge gitu. Ya, DNA-nya memang kalau DNA untuk balap ini kita lihat karakteristiknya kan high RPM. Ya, RPM-nya tinggi-tinggi. Kalau ngomongin RPM tinggi, berarti lebih tinggi dari overstroke kan gitu. Iya. Terus high power, di RPM lebih tinggi. Kalau tadi yang overstroke dia powernya rendah-rendah RPM-nya, kalau dia lebih tinggi gitu. Untuk menghasilkan power yang sama dia lebih tinggi. Tapi kalau kalau power didapat di RPM yang lebih tinggi, maka speednya akan jadi lebih tinggi karena putaran mesinnya akan lebih tinggi kan. Logikanya gitu kan. Iya. Untuk bisa mendapatkan sebuah top speed itu kan hasil perkalian. Iya. Mesin berputar berapa, rasio gearnya berapa, diameter roda berapa, berputar berapa kali ketemu top speed. Maka makin tinggi top speed, berarti RPM-nya juga akan lebih tinggi lagi. Kan gitu. Nah, konsumsi BBM-nya juga tinggi. Boros. Lebih boros. Kan DNA-nya udah beda nih. Dia bukan mesin ekonomi kan gitu. Jadi itu perbedaan karakteristik awal dari si overstroke dan overbore. Dengan banyak lagi nanti ada perbedaan. Nah, terus kita turun misalnya kekurangan. Kekurangannya di mesin overstroke itu gesekannya tinggi. Contoh misalkan gini, piston turun dari atas top ke dead center, ke apa namanya nih, ke TMB, ke TMA ke TMB. Karena destruknya panjang nih, jadi panjang. Makin panjang makin gesek dong. Srek. Ngeres bayangin. Nah, tak garuk lagi, gerak. Akhirnya ini menciptakan panas, friksinya tinggi. Itu kelemahannya. Makanya kalau di RPM yang tinggi banget, ini mesin ini sangat merugi gitu. Terus kedua, makin panjang gerakan makin tinggi getaran. Getaran juga Mas. Ya, contoh misalkan kita punya besi sepanjang ini dengan yang segini, kan otomatis kalau kita banting itu pasti getarannya tinggian yang Iya. panjang. Itu. Makanya mesin-mesin ini semua dibuat rendah RPM karena ini mesin ekonomi. Hanya di Indonesia aja kan berpikir bagaimana nih mesin motor buat ke pasar bisa buat balap kan gitu tuh. Tak edit. Ya. Tapi ya itu seninya apa, tuning performa, naikin power yang ada kita manfaatin. Tapi kalau saya akan pilih motor yang memiliki DNA-nya dulu, DNA untuk balapnya dulu, yaitu overbore. Makanya overbore itu contoh-contoh motor overbore itu Satria FU ya. Iya, FU, CBR 250 mono. Nah, sebenarnya kalau orang Indonesia, mekanik Indonesia itu lebih terbiasa konsentrasi di overbore, mesin ini pasti saya yakin lebih kencang daripada yang overstroke. Overstroke itu berarti kayak MX. Cuma karena orang banyak ngolah MX, maka lebih terbiasa, lebih familiar untuk meningkatkan power untuk mencapai itu. Tapi kalau yang overbore seperti CBR, terus tadi apa FU udah terkenal bagus banget kan, power semua orang udah pada bisa bikin bagus, bikin power bagus. CBR juga banyak yang bagus di OMR Honda itu kan. Nah itu DNA-nya
mesinnya memang bagus. Sonic juga ya. Sonic. Itu. Sonic Square Engine kayaknya. Square Engine itu waktu posisinya masih standar. Standar. Iya dong. Pasti Beda kan lagi. di bore up. Oh iya. Itu udah jadi overbore. Gitu. Overbore kenapa sih? Gitu. Tapi ini pendapat saya pribadi ya. Overbore itu kenapa? Kalau saya pilih overbore kenapa? Saya bisa pasang klep sebesar Gede banget mas. semaksimal. Jadi pertanyaan saya mas, maaf Oto ya. Seumpamanya cc-nya sama-sama 250. Yang satu speknya katakanlah CBR mono mas ya. Pistonnya kan ada 76 itu. 76 mili, klepnya sudah 30 mili, X-nya lupa saya berapa. Itu stroke-nya cuma 55. Kalau diaduin sama yang over stroke, cc-nya sama-sama 250. Katakanlah yang satu pistonnya 65, langkahnya 74. 74,7 kan. Itu kan hampir mendekati 25 juga, Mas. Itu nanti kan torsinya pasti edan yang CBR 250. Yang satu kan cuma menang torsi, Mas ya. Iya, betul. Betul seperti itu. Tapi balik lagi kan siapa yang garap? Nah, iya itu. Siapa yang garap dulu? Kalau yang overstroke lebih ahli garapnya daripada si overbore, tentu overstroke tetap menang kan gitu. Tapi kita balik lagi ini bicara konstruksi mesin. konstruksi mesin. Saya nggak bicara siapa yang garap, tapi secara DNA-nya overbore memiliki begitu banyak lebihan. Belum lagi ntar dia ditambah di OHC, tambah 4 valve, ditambah ada VVA, VVA in, ada VVX-nya. Terus kayak Moto3 satu silinder tapi knalpotnya 2, itu juga pasti ada pengaruhnya juga. Ada, ya jelas kayak gitu. Kalau RPM tinggi udah pasti harus pakai 2. Iya. Itu gak mungkin dia pakai 1 kan. Udah bagus, itu lebih bagus lagi. Jadi efisiensinya dinaikin terus, efisiensi volumemetriknya. Terus kalau overbore dengan klep yang begitu besar, ya porting juga bisa lebih besar. Mesin lebih adem juga Mas. Ya jelas, yang masuk kan jadi lebih banyak. Kan gitu. Apalagi didukung RPM-nya tinggi. Oh iya. Wah, ya udah produksi energinya besar. Memang setahu saya sih kalau ngobrol sama teman-teman yang mekanik itu, yang pertama itu bikin motor katanya kalau konsep orang kan beda-beda Mas ya. Yang penting klepnya dulu gede. Itu memang benar Mas. Soalnya yang dilihat di lapangan memang gitu, yang high rev gitu, yang RPM tinggi pasti coakan pistonnya sampai keluar dari dinding piston Mas ya. Betul. Tapi gini, ada kelemahan. Ya, kekurangannya dari overbore itu umur partnya lebih rendah. Karena apa? RPM tinggi kan. Pokoknya RPM makin tinggi, umur spare part pasti lebih rendah. Gear rantai timingnya kerjanya harus cepat gitu. Makanya kalau motor-motor RPM tinggi yang sebenarnya itu dia tidak pakai rantai keteng. Kayak fan belt. Enggak, langsung gear to gear. Dari bawah sampai atas gear. Gitu. Di mesin-mesin saya lupa tuh jenisnya ya. Honda apa ya? Honda NR kalau nggak salah itu. Jadi dari bawah ke tengah tuh ada gear lagi sampai ke noken asuk gear. Jadi gear semua. Karena itu untuk RPM tinggi, nggak ada loncat, timingnya lebih akurat, terus kekuatannya juga lebih tinggi, gitu. Terus kedua, itu kalau mesin overbore dia lebih kompleks mesinnya. Lebih kompleks kenapa? Karena semuanya jadi lebih besar, otomatis bobot harus lebih dikurangin. Oh iya. Kan gitu ya, dibesar-besarin tapi lebih diringan-ringanin, akhirnya pakai klepnya jadi titanium dengan diameter besar, piston besar tapi juga ringan, akhirnya costnya tinggi, mahal. Ini tidak mungkin banyak dipilih sama produsen motor ekonomi gitu. Tapi kalau yang banyak pakai seperti ini kan Suzuki itu kan kayaknya overbore. Iya. Ya, karena idealisme produsennya juga tinggi gitu. Udah ngotot dengan dia mau seperti itu. Terus Honda juga sedikit seperti itu, cuma kadang-kadang Honda tidak mendukung dengan material yang tinggi. Saya sebagai bengkel sering mengalami masalah di Honda. Noken AC macet, pompa olinya kurang bagus ngalirnya, sistem olinya yang kadang-kadang juga bermasalah. Di Honda Tiger itu sering banget rantai ketengnya juga jelek, harus beli yang import biar awet. Pelatuknya juga ya dan sebagainya kurang banyak didukung sama part, karena memang overbore butuh part yang lebih kuat kayak gitu. Nah,
Dari kedua ini, ntar kalau orang mau ngambil tengah-tengahnya dinamain square engine. Piston 58, stroke 58 misalkan. Ya kan? Ini tujuannya tetap ekonomi, bukan tetap untuk balap. Karena apa? Karena supaya DNA balapnya tetap ada, mesin race-nya tetap ada, mesin speed-nya tetap ada, tapi masih sedikit lebih ekonomi, maka dipilihnya square. Kalau menurut saya seperti itu. Tapi kalau orang mau produsen mau bikin mesin balap pasti overboard. Cari semua mesin balap yang saya ketahui ya. Iya. Tapi beda kalau balapnya drag. Mobil-mobil drag kayak mobil funny car, top fuel. Motor barang juga gitu mas, kan kadang ada regulasi kayak Malaysia kan speknya 65 free, jadi pistonnya yang 65 stroke-nya bebas, jadi kan gitu. Ya. Kan karena regulasi juga. Oh iya mas, ini tadi kelebihannya overstroke belum dijelaskan mas, lupa mas. Kelebihan overstroke kan tadi banyak tadi, kayak hemat bahan bakar, terus umur part lebih awet kalau standar ya. Kalau standar ya. Kalau standar. Kalau nggak menyalahi kodrat ya. Iya, kalau high RPM udah pasti dah. Kadang kan orang keliru, stroke-nya dibikin panjang tapi RPM-nya dibikin tinggi, brodol. Sekarang begini aja. Orang bikin stroke up, kalau material yang nggak standar, putus. Itu. Iya, kulkasnya patah mas. Kalau udah ada embel-embel racing, itu udah partnya lebih jelek daripada standar. Beneran. Bisa gitu ya? Loh ya, karena racing di sini itu bukan racing pada arti sebenarnya, tapi gimmick jualan aja. Itu menurut saya. Kenapa? Itu fakta ya. Tapi kalau kita stroke up dari yang standar, kita berada di batas limit akhirnya. Jadi kalau kita melewati batas itu putus juga, kan gitu kan? Putus juga. Jadi tetap si overstroke ini di low RPM dia lebih hemat, lebih awet, lebih hemat. Tapi kalau udah dinaikin lagi RPM-nya, itu saya jamin pasti umurnya pendek. Ada yang ngomong, tapi saya awet bla bla bla. Kita jangan ngomong di sampai situ. Seberapa panjang sih awetnya? Kalau ngomongin standar kan bisa 5 tahun. Iya. Gitu. Awet kalau nggak pernah dipakai ya awet. Keluarnya cuma seminggu sekali, awet. Ya. Tapi kembali lagi bahwa apa yang dilakukan tujuannya kan emang untuk ini mainan jadinya ya, jadi untuk hobi. Jadi awet nggak awet pun nggak apa-apa sebenarnya, karena memang itu udah bagian dari seninya kan, bongkar pasang dan sebagainya gitu. Terus juga kalau overstroke ini saya punya patokan, biasanya yang saya jaga adalah rasio panjang stangnya terhadap stroke-nya, itu penting. Kebanyakan yang bikin racing-racingan itu yang penting bisa low parking, non parking, stroke non parking. Stroke non parking, kalau saya yang berpikir seperti itu berarti saya bodoh. Kalau saya gitu, kalau saya berpikir bikin stroke non parking berarti saya bodoh. Kenapa? Batasan yang saya bikin tentang panjang stang terhadap stroke-nya itu atau rasio stangnya itu saya langgar berarti. Padahal itu yang membuat itu bisa dicapai. Jadi untuk kita bisa upstroke itu harus dijaga. Oh ya, itu makanya ada itu yang di regulasi Jakarta kan, kalau spek liaran yang penting parking selembar. Itu ternyata motornya gampang rusak mas. Iya pasti. Soalnya kan stang pistonnya malah dibikin pendek, dibikin stroke up. Sekarang logikanya gini, biasanya dia kerjanya sudutnya begini. Kalau stroke-nya ditinggiin kan jadi begini tuh. Iya. Harusnya kan ini dipanjangin biar jadi tetap gini, walaupun stroke-nya tinggi. Iya. Gitu. Nah kalau sekarang kalau sudutnya udah begini ya ditekan boringnya. Nah, remuk. Saya kira tadi bubur. Kalau racing ya begini jadinya. Oh iya. Tapi kalau custom jadi begini. Makanya kita jadi orang custom, jangan racing. Bikinlah part custom. Walaupun agak lama mas. Iya. Kayak gitulah. Ini saya suka banget ngeliatin herekan motor-motor CB Tiger gitu ya. Iya. Gayang memang, gayang banget. Wah, surga panjang-panjang banget dengan segala macam modifikasi itu. Tapi emang itu seni. Itu saya sih menurut saya keren apa mesin-mesin tua dibuat seperti itu. Tapi kita harus mulai punya batasan-batasan supaya awet. Itu yang tadi panjang stangnya diperhatiin,
terus material aslinya Tiger juga udah bagus, di stroke up oke. Kalau ininya dijaga pasti awet gitu. Ya seperti itu. Oke. Ada lagi? Ya mungkin tuh cukup sekian mas, udah panjang banget. Kalau ada yang kurang bisa ditanyakan kolom komentar ya bosku. Ya, yang penting dengan tata bahasa yang bagus. Kalau komentar-komentar cuman tanya nih bahasanya nggak bagus, nggak akan dibalas. Yang ditanya itu siapa, nggak nyebutin ya. Kalau motor adminnya nggak jadi-jadi, hina aja. Udah terbiasa dihina mas. Alhamdulillah hinaan mereka jadi rezeki saya mas. Itulah sisi positifnya sebuah masalah ya. Ya cukup sekian video kali ini. Mohon maaf bila banyak salahnya. Makasih waktunya mas ya. Sama-sama. Sama-sama. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.